Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 6. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini. Nah, hari ini Pak Guru akan mulai menyampaikan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada pada tema 1, subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang nilai tempat ya. Nah, ini ada di pembelajaran 2. Oke. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian mendiskusikan cerita nanti ya, kalian harus mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah itu, setelah berdiskusi, kalian harus mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan kedua dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, lalu sikapnya ya, sikap yang harus kalian kuasai adalah nantinya kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penerapan sikap selanjutnya adalah bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya tujuan pembelajarannya dan sikap yang harus diterapkan setelah kalian belajar tentang Pancasila ini. Nah, masuk ke pembelajaran tentang Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan membacakan tentang isi dari Pancasila ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa Pancasila terdiri dari 5 ya. Panca itu 5, sila itu dasar ya. Ayo kita ucapkan bersama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikut itu adalah isi dari Pancasila. Nah, kalian silahkan ucapkan berulang ya sampai hafal ya, harus hafal, dan terutama nanti kalian harus memahami isi atau nilai-nilai dari Pancasila tersebut ya. Yang paling utamanya itu bukan hanya hafal ya, tetapi kalian harus paham isi kandungannya, nilai-nilainya, nilai yang terkandung dalam setiap butir Pancasila. Selanjutnya, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok ya. Kalau di rumah, kalau tidak ada kelompok, mungkin boleh berdiskusi dengan orang tua. Nah, misalnya begini. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa adalah apa gitu. Ada nilai apa gitu. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa? Misalnya menghormati, menghargai, itu kan, atau kerjasama ya. Silahkan diskusikan dengan orang tuamu ya. Nanti hasilnya silahkan kalian laporkan ke gurumu ya. Presentasikan ke gurumu ya. Baik dengan teman, boleh juga dengan orang tua di rumah. Nah, selanjutnya yang Bapak sebutkan barusan adalah nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa artinya berarti kita mengakui bahwa Tuhan itu satu ya. Nah, nilai yang terkandungnya adalah kita harus bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah sikap toleransi ya.
Jadi kalian harus mempunyai sikap toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, kerukunan antar umat beragama ya intinya. Jadi harus saling menghormati, menghargai dengan agama lain, kepercayaan lain ya. Tidak boleh saling mengganggu ya, tidak boleh ikut campur dalam urusan ibadah orang lain ya masing-masing. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya, ini adalah sila kedua. Apa nilainya? Yang pertama adalah persamaan derajat ya. Persamaan. Jadi tidak derajat manusia itu tidak dibeda-bedakan ya, sama semuanya. Derajatnya sama ya. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Kemudian menghargai hak asasi manusia. Ya, saling menghargai. Jadi setiap manusia itu punya hak ya. Kita harus menghargai hak orang lain dan orang lain juga harus menghargai hak kita. Kemudian solidaritas setia kawan antar sesama manusia. Kita harus punya rasa solidaritas ya. Kalau misalnya ada orang yang membutuhkan pertolongan, ada teman kita yang sakit, nah kita harus punya rasa solidaritas yang tinggi ya, kepedulian yang tinggi ya. Kemudian perdamaian, kita harus berdamai, artinya berarti tidak boleh ada konflik, tidak boleh ada pertengkaran ya, harus selalu damai, saling menyayangi, saling melindungi ya, antar teman, antar kelompok ya. Itu. Nah ini nilai yang terkandung dalam sila pertama dan yang kedua ya. Paham ya? Jadi yang pertama adalah takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan toleransi. Yang kedua adalah persamaan derajat, menghargai hak-hak manusia, solidaritas, dan perdamaian. Nah selanjutnya silakan kalian amati. Ayo kita mengamati. Nah di sini ada gambar apa nih? Sini ada gambar teman yang sakit, kemudian teman-temannya menjenguk atau melihatnya, memberi support, memberi semangat agar teman yang sakitnya itu cepat sembuh ya, punya motivasi untuk sembuh. Kemudian dalam belajar, di sini gambar yang keduanya ini sedang diskusi, sedang belajar bagaimana nih sikap yang baik itu ya. Berarti saling menghargai, menghormati. Ya. Kemudian gambar selanjutnya adalah di sini terlihat ada anak yang terjatuh atau kena musibah. Nah, satu anak lagi menolongnya. Kemudian ada yang sedang mengacungkan pendapat ya, bebas berpendapat atau dalam belajar atau dalam hal apapun. Kemudian gambar selanjutnya di sini terlihat ada anak yang sedang bersalaman dengan orang tuanya atau dengan gurunya ya. Nah, ini sikapnya apa? Gitu kan, nilai sikap yang terkandung yang terlihat dalam gambar itu ya, perilaku yang terlihat pada gambar di atas. Silahkan kalian kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan kedua. Ini masuknya ke sila ke-1 atau sila kedua. Nilainya apa gitu kan? Nilai yang terkandung dalam gambar itu apa nilainya, kemudian masukkan ke sila ke-1 atau kedua. Nah, kemudian silahkan kalian tulis nomor pada gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Misalnya nomor 1, gambar nomor 1 ini masuk ke sila ke-1. Gambar nomor 2 misalnya masuk ke sila ke-2. Gambar nomor 3 masuk ke sila ke berapa. Itu ya. Paham ya adik-adik ya? Bisa ya? Wah, anak-anak hebat pasti bisa. Nah, itulah pelajaran kita hari ini tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila terdiri dari 5 yang tadi Bapak sebutkan ya. Tidak usah disebutkan lagi ya. Hafalkan ya, harus hafal ya, harus paham. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi tidak hanya paham, tidak hanya menguasai, tidak hanya mengerti, tapi yang terpenting adalah dalam aplikasi, dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Misalnya nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa itu misalnya takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya berarti kita harus menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya, ya. Nah, itu harus diterapkan. Kemudian toleransi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi itu sikap yang harus kalian tanamkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dalam pembelajaran ini. Nah, itu pelajaran hari ini dari Pak Guru, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih ya. Jangan lupa jangan lupa di like ya dan di subscribe video pembelajaran dari Pak Guru. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.